え、まさか。君の膵臓を食べたい。 Hai halo, para penonton setia FJ Kun, selamat datang lagi di channel ini. Seperti biasa, kalau sudah ketemu sama Minchan, artinya bakal ada alur cerita anime super oke yang bakal Minchan bahas. Buat kalian, Minchan udah siapin alur cerita yang super mantap dengan durasi yang pastinya bakal bikin kalian puas. Kali ini, kita bakal bahas anime berjudul Kimi no Suizo wo Tabetai. Bagi yang asing sama judul Jepangnya, mungkin bakal nge sama judul bahasa Inggrisnya, yaitu I Want to Eat Your Pancreas. Anime ini sempat bikin geger jagat perwibuan saat dirilis beberapa waktu lalu. Ceritanya tentang cewek periang yang diam-diam ternyata memiliki penyakit parah di pankreasnya. Waduh, kira-kira bakalan super sedih kayak Your Lie in April nggak ya? Nah, pasti udah pada nggak sabar kan buat nonton alur cerita lengkapnya? Yuk, langsung aja, Ichikiwir! ようこそ身の程知らずのバカ野郎。 Mauchi Sakura berlari memasuki perpustakaan dan meletakkan beberapa buku yang dibawanya ke dalam rak. Shiga Haruki memberitahu Sakura meletakkan buku sejarah di tempat yang salah. Gadis itu protes dan mengatakan jika Haruki menunjukkan letak yang benar, ia pasti bisa membereskannya. Namun begitu, menyadari buku yang harus dikembalikannya cukup banyak, Sakura pun mulai mengeluh. Sementara Haruki terus membereskan buku-buku kerak, Sakura tiba-tiba berseru dan menceritakan sesuatu yang dilihatnya di TV. Ia mengatakan orang-orang zaman dulu percaya untuk menyembuhkan penyakit, mereka hanya perlu memakan bagian tubuhnya yang dirasa sakit. Tiba-tiba Sakura melompat dan memberitahu dia ingin memakan pankreas milik Haruki. Masaka. 君の膵臓を食べたい。 Pada bulan April saat bunga sakura masih bermekaran, Haruki pergi ke rumah sakit untuk cek kesehatan setelah menjalani operasi usus buntu. Ia mendapat nomor urut 54 dan pasien yang dipanggil baru sampai nomor 52. Saat itu, Haruki melihat sebuah buku terjatuh dan ketika membukanya untuk mencari tahu pemilik buku tersebut, ia menyadari itu adalah buku harian. Di salah satu tulisannya, Haruki mengetahui pemilik buku itu adalah seseorang yang memiliki penyakit pankreas dan tidak memiliki waktu banyak untuk hidup. Yamauchi Sakura berdiri di hadapan Haruki dan memberitahu buku itu adalah miliknya. Haruki mengembalikan buku tersebut dan mendengar bahwa pankreas milik gadis itu sudah tidak bisa digunakan lagi. Saat Sakura memberitahu dirinya akan segera mati, ia terkejut melihat reaksi Haruki yang biasa saja. Ia mengatakan, biasanya orang-orang akan menyemangati atau mengasihinya. Mendapat reaksi yang tak biasa, Sakura merasa terhibur dan tertawa sampai perutnya sakit. Haruki kemudian meminta maaf karena ia harus pergi untuk membayar tagihan pemeriksaannya. Di perjalanan pulang, Haruki melihat Sakura yang menyapanya dan bertingkah seolah pertemuan mereka adalah suatu kebetulan. Namun, Haruki yang tak ingin berurusan dengan gadis itu memilih berbelok arah dan mengambil jalan lain. Sakura bergegas mengejar Haruki dan mencoba mengajaknya mengobrol. Haruki tidak merespon satu pun pertanyaan gadis itu dan memberitahu dia hampir ketinggalan tram. Sakura mempercepat langkahnya, berusaha menyamai langkah kaki Haruki dan memintanya untuk merahasiakan penyakitnya kepada orang lain. Haruki memberitahu ia tidak akan membicarakan hal tersebut kepada orang lain karena tidak akan ada orang yang akan mendengarkannya. Sakura pun menganggap Haruki tidak memiliki teman dan menawarinya untuk menemani dirinya di sisa waktu hidupnya. Namun Haruki menolak dan menyarankan Sakura untuk menikmati hidupnya sepenuh hati. Pada saat itu, Haruki berpikir ia tidak akan bertemu dengan gadis itu lagi, namun suatu hari,
Ia menemukan Sakura mendaftarkan diri sebagai pengurus perpustakaan di tempatnya bekerja. Di hari pertama gadis itu datang, Sakura mengeluhkan tentang betapa banyaknya buku yang harus dibereskannya dan bertanya apakah Haruki selalu melakukan hal tersebut setiap hari. Haruki membenarkan karena itu adalah tugasnya sebagai pengurus perpustakaan. Ia kemudian menanyakan alasan Sakura mendaftar sebagai pengurus perpustakaan dan diberitahu bahwa gadis itu tidak memiliki alasan khusus. Sakura juga memberitahu satu-satunya buku yang sering dibacanya hanya komik. Haruki membahas tentang umur Sakura yang tidak lama dan merasa gadis itu seharusnya tidak menghabiskan akhir hidupnya dengan berada di perpustakaan. Ia menyarankan Sakura melakukan hal lain seperti mencari cinta pertama atau pergi jalan-jalan ke luar negeri. Sakura bertanya mengapa Haruki tidak melakukan hal tersebut sendiri karena bisa saja mereka akan mati besok. Ia memberitahu baginya nilai kehidupan di tiap hari pada setiap orang adalah sama. Sakura kemudian menunjukkan buku hariannya dan memberitahu dia sudah menulis daftar keinginannya sebelum mati di dalam buku tersebut. Ia menyatakan Haruki adalah orang yang dipilihnya secara khusus untuk menemaninya. Haruki menyatakan penolakannya, namun Sakura bersikeras. Akhirnya, Haruki membiarkan dirinya dibawa ke restoran yakiniku oleh gadis itu. Sakura menceritakan bahwa ia sangat suka makan jeroan dan meyakinkan Haruki bahwa penyakitnya tidak memiliki pantangan apapun. Ia juga memberitahu, meski penyakitnya mengancam nyawa, kehidupan hari-harinya tak terpengaruh sama sekali. Ketika Haruki hendak menyuap daging ke mulut, Sakura menceritakan saat dia mati, dia tidak ingin dikremasi. Sakura mengabaikan omelan Haruki dan menawarinya untuk memakan pankreasnya. Sakura mengatakan, ia menemukan cerita di internet yang menjelaskan jika seseorang memakan pankreas orang lain, diyakini jiwanya akan hidup di dalam orang tersebut. Haruki menolak memakan pankreas Sakura karena ia yakin jiwa gadis itu sangat berisik. Sakura menanyakan apakah Haruki memiliki teman dekat di kelasnya. Haruki memberitahu, semua murid di kelasnya menganggap dirinya adalah orang yang membosankan. みんな僕のことを地味なクラスメイトか Namun Sakura tidak setuju dan merasa hal itu mungkin hanya pendapat Haruki saja. Haruki menyatakan, ia tidak peduli benar atau tidak karena dirinya suka membayangkan pendapat orang lain terhadap dirinya. Sakura kemudian bertanya apa yang sedang dipikirkannya tentang Haruki. Haruki mengungkapkan, Sakura pasti menganggapnya sebagai seseorang yang membosankan atau seseorang yang misterius. Namun, Sakura sendiri tidak yakin bagaimana dirinya memikirkan tentang Haruki. Haruki memberitahu, jika hal itu tidak merugikan dirinya, ia tidak begitu peduli meski harus dibenci atau disukai. Oleh sebab itu, ia tidak begitu tertarik dengan orang lain dan orang lain pun tidak akan tertarik kepadanya. Sakura menyangkalnya dan memberitahu bahwa ia tertarik kepada Haruki. Beberapa saat kemudian, keduanya meninggalkan restoran yakiniku. Melihat cuaca yang hari itu terlihat cerah, Sakura bertanya apakah dirinya akan mati pada cuaca seperti itu. Mereka kemudian mendengar keributan di salah satu toko antara laki-laki yang bersepeda yang menabrak seorang nenek. Laki-laki itu menyalahkan nenek yang berdiri di tengah jalan dan menuntut ganti rugi untuk biaya laundry pakaiannya yang kotor. ばあさんが道の真ん中に突っ立ってたんだろうが。クリーニング代弁償するよな。 Haruki mengajak Sakura untuk mengambil jalan lain agar terhindar dari keributan tersebut. Namun tiba-tiba gadis itu pergi ke sana dan membela nenek. Sakura memarahi laki-laki tersebut dan memberitahu bahwa sepeda dilarang melewati area itu. Ia menunjukkan rambu yang dipasang tak jauh dari mereka dan meminta laki-laki itu meminta maaf kepada nenek. Laki-laki itu kesal dan menarik kerah baju Sakura. Beberapa petugas berlari ke arah mereka yang membuat laki-laki itu seketika panik. Sakura menggunakan kesempatan tersebut dan langsung melayangkan tendangan tepat ke arah selangkangan. Orang-orang di sana memuji keberanian Sakura dan saat para petugas menangkap laki-laki itu, Sakura langsung kabur dan menarik Haruki pergi. Mereka berhenti setelah merasa berlari cukup jauh. Haruki bertanya mengapa Sakura mencampuri masalah yang bukan urusannya. Sakura mengakui bahwa hal yang dilakukannya sangat menakutkan, namun karena hampir mati, ia merasa memiliki keberanian untuk melakukan apapun. Sakura kemudian melihat papan nama kafe bernama Spring dan mengajak Haruki masuk ke sana.
Di sana, Sakura menceritakan alasan bunga sakura mekar di musim semi dan berniat memberitahu tempat tersebut kepada Kyouko. Ia mengajak Haruki untuk mengunjungi kafe itu lagi bersama Kyouko di lain hari. Sakura ingat dia tidak mengetahui nomor Haruki dan memintanya. Namun karena Haruki menolak, Sakura mengingatkan bahwa dia harus menemaninya sebelum mati sehingga harus bisa dihubungi setiap saat. Keesokan harinya di sekolah, Haruki ditanya oleh Issei tentang hubungannya dengan Sakura. Rupanya kabar tentang tempo hari dirinya yang menghabiskan seharian bersama gadis itu sudah tersebar luas ke semua murid di kelas. Haruki hanya menjawab, ia hanya sengaja tak bertemu dengan Sakura di jalan. Sementara itu di bangkunya, Sakura juga ditanya oleh beberapa teman perempuannya tentang hubungannya dengan Haruki. Salah satu dari mereka kecewa karena berniat memperkenalkan Sakura dengan seorang temannya. Mereka juga beranggapan jika Sakura menghabiskan waktunya dengan Haruki, ia hanya menyia-nyiakan masa mudanya. Sakura akhirnya memberitahu ia dan Haruki hanya berteman. Saat itu, Takahiro masuk dan menceritakan tentang CD band kepada Sakura yang kemudian dipinjamkannya kepada gadis itu. Ketika Takahiro bergabung dengan murid laki-laki lainnya, teman-temannya menyarankan Sakura memilih Takahiro jika ingin berkencan. Mereka kemudian menyebutkan sederet kelebihan yang dimiliki Takahiro dan Sakura hanya mengomentarinya sambil lalu. Di jam istirahat, Sakura mendatangi Haruki yang sedang membereskan buku di perpustakaan. Dia memberitahu tentang sebuah tempat yang ingin dikunjungi sebelum mati. Haruki menyatakan penolakan untuk ikut karena tidak ingin terlibat gosip lagi dengan gadis itu. Sakura masih mencoba membujuk Haruki dan memberitahu bahwa mereka harus berteman baik sebelum dirinya mati. Haruki mengatakan ia tidak suka diawasi oleh orang lain dan tidak suka diajak bicara atau menjadi bahan pembicaraan. Ia merasa karena Sakura merahasiakan tentang penyakitnya, mereka tidak memiliki alasan untuk berteman dekat. Sakura tertawa saat menyadari sifatnya dengan Haruki sangat berkebalikan. Ia langsung diomeli Haruki untuk tidak berisik karena mereka sedang berada di perpustakaan. Sakura kemudian menjalankan suaranya dan mencoba bertanya lagi apakah Haruki akan ikut dengannya. Haruki menanyakan tempat tersebut dan diberitahu Sakura bahwa ia ingin pergi ke Paradise. Rupanya, Paradise adalah nama toko kue yang cukup ramai dan terkenal dengan kue stroberinya. Haruki protes karena ia merasa akan lebih baik jika Sakura pergi ke tempat itu dengan teman perempuannya. Namun, gadis itu tidak berkomentar dan sibuk memakan kue di piringnya. Haruki kembali protes karena sejak pertemuan mereka, Sakura selalu mengajaknya makan. Setelah menghabiskan beberapa potong kue, Sakura menanyakan apakah Haruki memiliki seorang gadis yang membuatnya tertarik. Haruki balik menanyakan alasan gadis itu membahas hal tersebut dengannya. Sakura menjawab, ia memperhatikan Haruki di kelas dan sama sekali tak melihat ke arah murid perempuan. Ia bertanya lagi, apakah Haruki pernah pacaran? Dan Haruki memberitahu seharusnya Sakura bisa menebak jawabannya karena dia tahu dirinya bahkan tidak memiliki teman. Sakura bertanya, apakah Haruki tidak ingin mencari pacar atau memiliki teman? Haruki tidak yakin, namun dia mengungkapkan jika dirinya memiliki teman mungkin akan cukup menyenangkan. Meski begitu, Haruki merasa yang ada di novel jauh lebih baik daripada dunia nyata. Sakura kemudian menceritakan tentang dirinya sendiri bahwa dia sudah putus dengan pacarnya dan meyakinkan bahwa alasannya mengakhiri hubungan bukan karena penyakitnya. Ia memberitahu mantan pacarnya adalah teman sekelas mereka dan meski dia sangat baik sebagai seorang teman, Sakura merasa mantannya tidak begitu baik ketika menjadi kekasihnya. Pada saat itu, beberapa murid perempuan melihat Sakura bersama Haruki dan Kyouko menghampiri mereka. Sakura memperkenalkan kepada Haruki, Kyouko adalah sahabatnya. Rupanya Kyouko tidak terlalu suka Sakura berdekatan dengan Haruki dan menuduhnya berpacaran dengan laki-laki itu. Sakura menyangkalnya dan mengatakan Haruki adalah teman baiknya. Setelah Kyouko pergi dengan teman-temannya yang lain, Sakura memberitahu ia dan Kyouko sudah berteman sejak SMP. Meski Kyouko terlihat sangat keras, Sakura meyakinkan bahwa dia adalah seorang teman yang baik dan dia berharap Haruki juga bisa akrab dengan Kyouko. Setelah dari Paradise, Sakura mengajak Haruki ke pantai. Di sana, Haruki mengetahui bahwa Kyouko ternyata tidak mengetahui penyakit Sakura. Gadis itu berkata, ia tidak ingin membuat Kyouko menangis.
Haruki memperhatikan Sakura yang sedang mencari kerang dan bertanya apakah dia akan benar-benar mati. Sambil tersenyum, Sakura membenarkan dan memberitahu hanya Haruki orang yang bisa memperlakukannya dengan normal meski telah mengetahui penyakitnya. Ia menceritakan tentang dokter yang hanya bisa memberitahunya kebenaran dan keluarganya yang memperlakukannya dengan berlebihan. Sakura yakin jika Kyouko mengetahui penyakitnya, dia pasti juga akan melakukan hal yang sama. Ia mengungkapkan dirinya senang bisa menghabiskan waktu bersama Haruki. Sakura kemudian duduk di bangku dan mengomentari cuaca sore itu yang terlihat bagus dan karena itu adalah musim panas terakhirnya, dia akan menikmati sepuasnya. Sakura mulai mengoceh tentang festival, kembang api dan cinta di musim panas. Haruki bertanya, apakah Sakura masih berharap memiliki kekasih? Sakura balas bertanya jika dirinya menginginkan seorang kekasih, apakah Haruki bisa membantunya? Haruki menanyakan maksud dari pertanyaan tersebut dan Sakura menyuruhnya tidak menganggapnya serius. Ia menyarankan Haruki untuk tidak menghabiskan waktunya dengan membaca buku dan memintanya menjalin hubungan dengan orang lain. Keesokan harinya di sekolah, Sakura diajak pergi karaoke bersama teman-teman perempuannya. Haruki yang sedang piket membersihkan jendela, secara tak sengaja mendengar pembicaraan tersebut dan memperhatikan Sakura. Tiba-tiba, Issei mengejutkannya dan bertanya apakah dia benar berpacaran dengan Sakura. Haruki menyangkalnya, namun Issei tetap curiga karena belakangan mereka sering pergi bersama. Issei melihat perubahan ekspresi di wajah Haruki dan memberitahu alasannya menanyakan hal tersebut bukan karena menyukai Sakura. Saat itu, Kyouko muncul dan menendang Issei. Ia mengomeli laki-laki itu dan menyuruhnya membuang sampah. Dari arah lain, Haruki melihat Sakura memberi isyarat menyuruhnya mengobrol dengan Kyouko. Namun, dia hanya menarik nafas dan membiarkan Kyouko pergi begitu saja. Malam harinya, saat Haruki membaca novel di kamar, ia menerima telepon dari Sakura yang mengajaknya pergi naik tram. Besok paginya, mereka bertemu di stasiun dan Sakura mengomentari Haruki yang hanya membawa plastik kecil berisi pakaian ganti, sementara dirinya membawa tas tenteng cukup besar. Saat keduanya sudah berada di dalam tram, Sakura menyuruh Haruki bersemangat karena mereka sedang pergi berlibur. Namun, Haruki menganggap liburan tersebut seperti penculikan. Ia juga heran memikirkan orang tua Sakura mengizinkan gadis itu pergi. Sakura memberitahu, ia mengatakan kepada mereka dirinya pergi berlibur bersama Kyouko dan selama dirinya menyebut itu adalah keinginan terakhirnya, orang tuanya pasti akan mengizinkannya sambil menangis. Sakura balas menanyakan alasan yang digunakan Haruki meminta izin kepada orang tuanya. Haruki memberitahu, ia beralasan bahwa dirinya memiliki seorang teman dan akan menginap di rumah teman tersebut. Saat Sakura menulis nama Haruki di buku hariannya, Haruki menyuruhnya untuk menghapus namanya. Ia tidak ingin ditanyai oleh keluarga atau teman-teman Sakura saat dia sudah tidak ada. Namun Sakura menolak dan menyatakan buku itu adalah miliknya sehingga dia bebas menuliskan apapun di sana. Beberapa saat kemudian, setelah sampai di tempat tujuan, Sakura mengajak Haruki pergi makan ramen dan memaksanya foto bersama. Ia juga membawa Haruki pergi ke toko pakaian dan membantunya untuk memilih beberapa baju. Saat hari beranjak malam, keduanya pergi ke festival dan menuju ke salah satu stan untuk makan malam. Selanjutnya, mereka pergi ke hotel untuk beristirahat dan karena suatu kesalahan, keduanya mendapat ganti rugi dan diberi satu kamar dengan fasilitas mewah. Sakura pergi mandi, sementara Haruki menunggu giliran dengan membaca buku. Gadis itu meminta bantuan Haruki untuk mengambilkan krim yang ada di tasnya dan Haruki meletakkannya setelah membuka pintu. Beberapa saat kemudian, setelah Haruki selesai mandi, ia menemukan Sakura termenung di dekat jendela. Begitu menyadari keberadaannya, gadis itu mengulurkan minumannya yang dibeli di toko saat Haruki mandi. Setelah sama-sama duduk di sofa, Sakura mengajak Haruki bermain game Truth or Dare menggunakan kartu. Ia mengajukan pertanyaan pertama dan menyuruh Haruki menjawab siapa murid perempuan tercantik di kelas. Haruki protes mengetahui cara bermain game tersebut yang tidak menyenangkan. Sakura mengabaikannya dan mengatakan jika Haruki tidak menjawab pertanyaan truth, maka dia harus memilih tantangan dan menuruti perintahnya. Sakura juga memberitahu larangan untuk meminta hal berbau mesum. Akhirnya, Haruki memutuskan menjawab pertanyaan truth dan memberitahu gadis tercantik di kelas mereka
adalah murid perempuan yang jago dalam pelajaran matematika. Sakura memberitahu nama gadis yang dimaksud Haruki adalah Hina. Permainan kartu kembali berlanjut dan Sakura menang lagi. Karena Haruki memilih Truth, ia menanyakan urutan keberapa dirinya dalam hal kecantikan di antara semua murid di kelas. Haruki berpikir sebentar dan mengatakan ia hanya mengingat beberapa wajah dan memberitahu Sakura berada di nomor 3. Wajah Sakura langsung berubah merah. Ia tidak menyangka Haruki akan menjawab pertanyaannya dengan serius. Haruki mengajukan pertanyaan giliran dan karena Sakura memilih Truth, ia menanyakan seperti apa masa kecilnya. Sakura meyakinkan Haruki dengan pertanyaannya. Haruki mengungkapkan ia penasaran bagaimana Sakura tumbuh dewasa. Sakura pun mulai menceritakan ketika dirinya kecil, ia adalah anak yang tidak bisa diam. Ia juga pernah bertengkar dengan salah satu murid laki-laki berbeda besar di kelasnya dan menyebut dirinya sebagai tukang pembuat onar. Saat Haruki menanyakan tentang hobinya, Sakura menjawab ia suka menonton film. Hal yang menjadi kekuatannya adalah dia bisa dengan mudah akrab dengan orang lain, sementara kelemahannya adalah ia memiliki banyak sisi negatif. Haruki kembali bertanya hal yang paling membuatnya bahagia dan Sakura tidak terlalu yakin, namun dia merasa waktu yang dihabiskan bersama Haruki membuatnya bahagia. Sementara hal yang paling membuatnya sedih adalah ketika anjing yang dirawatnya meninggal. Sakura protes karena pertanyaan yang diajukan Haruki terlalu serius dan membosankan. Pada putaran selanjutnya, Sakura menyuruh Haruki memilih Truth atau Dare. Dia memberitahu jika Haruki memilih Truth, maka dia harus menyebutkan 3 bagian tercantik dari dirinya. Sedangkan jika dia memilih Dare, dia harus menggendongnya. Haruki mengulurkan tangan untuk membantu Sakura yang terjatuh dari bangku. Namun dia menolak dan meminta Haruki menggendongnya. Sakura terkejut saat Haruki benar-benar melakukannya dan meletakkannya ke atas kasur. Haruki kembali ke meja dan menanyakan kartu pilihan Sakura. Ia kemudian membalik kartu dan memberitahu gadis itu menang lagi. Untuk beberapa saat, Sakura tidak memberikan pertanyaan Truth atau Dare hingga Haruki mengira gadis itu sudah tertidur. Ia mematikan lampu dan tiba-tiba gadis itu menanyakan pilihan antara Truth atau Dare. Haruki menjawab kebenaran dan Sakura bertanya apa yang harus dilakukannya jika ia sangat takut pada kematian. Saat itu, Haruki terdiam dan teringat ketika dirinya mengambil krim yang diminta Sakura untuk mandi. Di dalam tas gadis itu, ia menemukan sejumlah obat-obatan yang membuatnya tersadar bahwa Sakura benar-benar mengidap penyakit. Merasa tidak mampu menjawab pertanyaan tersebut, Haruki akhirnya mengubahnya menjadi Dare. Sakura menyuruh Haruki tidur di kasur yang sama dengannya dan tidak boleh menolak. Malam itu, mereka tidur di atas ranjang dengan saling membelakangi dan tanpa obrolan apapun. Keesokan harinya, Sakura menerima telepon dari Kyuko yang mengomel karena menjadikannya alasan untuk berlibur. Kyuko memberitahu dia sampai kesulitan mencari alasan untuk dijelaskan kepada orang tua Sakura. Ia kemudian menanyakan dengan siapa Sakura pergi berlibur. Sebelum Sakura menjawab, Kyuko langsung curiga dan tahu dengan siapa Sakura pergi. Sakura meminta maaf dan mengatakan ia pasti akan menceritakannya. Kyuko menyerah dan memintanya kembali dengan selamat, membawakannya oleh-oleh dan berjanji untuk berlibur dengannya. Sakura setuju dan sebelum telepon ditutup, Kyuko memintanya menyampaikan kepada Haruki untuk tidak macam-macam jika tidak ingin berhadapan dengannya. Sementara itu, Haruki membereskan beberapa barang-barangnya sebelum keluar dari hotel. Ia melihat topi yang dibelinya kemarin atas pilihan Sakura. Beberapa saat kemudian, keduanya pulang dan sebelum berpisah, Sakura meminta Haruki berlibur lagi dengannya di musim dingin. Sakura terkejut karena Haruki langsung setuju dan memberitahu bahwa ia menikmati liburan mereka. Beberapa hari kemudian, Haruki menjalani kesehariannya seperti biasa. Berangkat sekolah, menghabiskan sebagian besar waktunya di perpustakaan dan membaca buku. Namun di sela-sela itu, Haruki mendapati dirinya diam-diam menunggu telepon dari Sakura dan menunggu kabarnya. Pada suatu hari, Kyuko datang dan memarahinya karena berlibur dengan Sakura. Ia menceritakan kejadian saat Sakura menangis semalaman karena putus dengan pacarnya dan saat guru yang disukainya pindah. Kyuko menyebut Sakura adalah seseorang yang rentan dan harus ada seseorang yang mengawasinya atau menemaninya. Ia bertanya, apakah Haruki sanggup menjadi orang tersebut? Melihat Haruki hanya diam, Kyuko kesal dan menariknya. Ia meminta Haruki untuk tidak mendekati Kyuko jika tidak memiliki perasa apapun.
Kyoko berjanji dia akan membunuhnya jika berani menyakiti Sakura. Setelah Kyoko pergi, Haruki mengambil bukunya yang terjatuh dan kembali ke perpustakaan. Di sana, Sakura mengeluh karena Haruki pergi sangat lama dan memberitahu dia sudah membereskan semua buku. Haruki meminta maaf dan menjelaskan bahwa ia habis berbicara dengan seseorang. Ia memutuskan mengundang Haruki ke rumahnya, namun Haruki menolak dan beralasan lokasi rumah mereka yang berlawanan arah. Sakura memberitahu, meski dirinya tidak suka membaca, ia memiliki sebuah buku yang sangat disukai. Ia bertanya, apakah Haruki tidak penasaran dengan buku tersebut? Haruki mengakui rasa penasarannya dan mengungkapkan dirinya bisa memahami seseorang dari buku yang disukainya. Sakura mengatakan buku yang disukainya adalah Pangeran Kecil. Ia terkejut saat menyadari Haruki mengetahui buku asing tersebut dan bertanya apakah dia sudah pernah membacanya. Haruki memberitahu ia belum pernah membaca buku itu. Sakura pun bersemangat dan mengatakan ia akan meminjamkannya kepada Haruki. Sepulang sekolah, Haruki akhirnya berakhir di rumah Sakura dan diajak bermain game. Haruki mengingatkan tujuannya datang ke rumah Sakura karena buku dan gadis itu menyarankannya tidak terburu-buru pulang. Sambil terus bermain game, Sakura bertanya apakah Haruki berniat mencari pacar. Haruki mengatakan ia tidak memiliki niat mencari atau mendapatkannya karena tidak memiliki teman. Sakura menyarankannya untuk memiliki pacar, Haruki harus mencari teman terlebih dahulu. Haruki meninggalkan game dan pergi ke rak untuk mencari buku Pangeran Kecil. Sakura berjalan ke arah Haruki dan secara tiba-tiba memeluknya dari belakang. Sakura mengatakan bersama seseorang yang bukan kekasihnya adalah salah satu hal yang ingin dilakukannya sebelum mati. Sakura membalik tubuh Haruki dan berniat menciumnya. Haruki teringat pembicaraannya dengan Kyoko dan membeku di tempat. Ia kesal karena merasa dipermainkan. Haruki menahan kedua tangan gadis itu, sementara Sakura meminta Haruki melepaskannya. Saat melihat gadis itu meneteskan air mata, Haruki tersadar dengan apa yang dilakukannya dan bergegas pergi. Dalam perjalanan pulang, Haruki berpapasan dengan Takahiro yang mengetahui alasan keberadaannya di lokasi tersebut karena Sakura. Takahiro bertanya mengapa Sakura memilih orang seperti Haruki, namun Haruki mengatakan hubungannya dengan Sakura tidak seperti apa yang dipikirkannya. Takahiro marah dan mengungkit bahwa Haruki bahkan pergi berdua dan liburan bersama Sakura. Ia memberitahu rumor tentang kedekatannya dengan Sakura sudah menyebar di kelas. Haruki bersikeras bahwa hubungan mereka tidak seperti yang orang-orang pikirkan. Takahiro bertanya-tanya mengapa Sakura menghabiskan waktunya dengan orang suram seperti Haruki. Kali ini Haruki tidak menjawab dan berjalan pergi, namun Takahiro menyatakan bahwa ia belum selesai berbicara dengannya. Haruki kemudian berbalik dan memberitahu bahwa Sakura benci dengan orang yang suka mengekang. Takahiro marah dan menghajar Haruki. Saat itu, Sakura muncul dan bertanya apa yang dilakukannya. Takahiro langsung meredam amarahnya dan mengubah ekspresinya kembali normal. Namun begitu, melihat Haruki terluka, ia mengabaikan keberadaan Takahiro dan memeriksa keadaan Haruki. Takahiro bertanya, mengapa Sakura peduli dengan orang suram seperti Haruki? Ia menganggap Haruki adalah seorang pengganggu menyebalkan yang perlu dihajar. Sakura kesal dan bertanya, apakah Takahiro merasa lebih unggul dari Haruki? Sebelum Takahiro sempat membuka suara, Sakura menyebutnya sampah dan memberitahunya bahwa ia sangat membenci Takahiro. Setelah Takahiro pergi dengan perasaan hancur, Sakura mencoba membantu Haruki berdiri. Namun Haruki menepisnya dan mengetahui bahwa Takahiro adalah mantan pacar Sakura. Haruki mengatakan ia merasa lebih baik dirinya tidak berhubungan dengan orang lain. Sakura berusaha menyangkal ucapan tersebut, namun Haruki memotongnya dan memberitahu akan lebih baik jika Sakura bersama orang seperti Takahiro atau Kyoko yang lebih memikirkan dirinya. Haruki mengingatkan mereka hanya dua orang asing yang secara kebetulan bertemu di rumah sakit. Sakura mengatakan bahwa semua itu bukan kebetulan ataupun takdir. Haruki menyatakan apa yang dikatakan Sakura hanya pendapatnya saja. Sakura mengungkapkan untuk menulis buku catatan penyakitnya, ia memilih buku tersebut dan Haruki yang menyukai buku merasa tertarik lalu mengambilnya dan menerima segala macam permintaannya. Sakura mengatakan pilihan yang dipilih Haruki selama ini dan pilihannya yang dipilihnya adalah hasil kumpulan dari pilihan yang mereka pilih yang pada akhirnya membuat mereka bisa bersama. Sakura mulai menangis dan meminta maaf. Ia mengaku
bahwa dirinya sangat bahagia setiap Haruki berada di sisinya. Sakura memohon kepada Haruki agar bersedia menemaninya sebentar. Dia ingin bisa bersama Haruki lebih lama lagi. Haruki mengatakan ia tidak bisa melakukan apapun untuk Sakura, namun Sakura menyatakan Haruki tidak perlu melakukan apapun. Keduanya kemudian berbaikan dan Sakura menawari Haruki untuk kembali ke rumahnya. Ia meminjamkan pakaiannya karena seragam Haruki basah kuyup. Sakura memberikan buku pangeran kecil dan Haruki mengatakan ia akan membutuhkan waktu lama untuk menyelesaikan buku tersebut karena masih ada beberapa buku yang harus dibacanya. Sakura tidak keberatan selama Haruki mengembalikannya dalam waktu 1 tahun. Ia mengatakan mereka harus menjadi teman baik sebelum dirinya mati. Mereka pergi ke kafe untuk makan pasta, bermain bowling, berfoto di photo box, dan karaoke bersama. Suatu hari, saat mereka telah menyelesaikan separuh dari daftar keinginan Sakura, Haruki diingatkan kembali tentang kenyataan yang dihadapi gadis itu. Tiba-tiba saja, kondisi Sakura memburuk sehingga harus dirawat dan penyakit yang bersembunyi di balik senyumnya mulai menyiksanya. Kemudian, sepulang sekolah, Haruki pergi menjenguk Sakura di rumah sakit. Ia melihat gadis itu sedang melakukan gerakan menari dan saat menyadari keberadaannya, Sakura langsung bersembunyi di balik selimut menahan malu. Haruki merasa lega menemukan Sakura telah membaik dan Sakura mengatakan bahwa dirinya baik-baik saja dan hanya orang tuanya lah yang terlalu cemas. Sakura mulai mengeluh karena dirinya harus dirawat, rencana liburan musim panasnya pun hancur dan dia tidak bisa pergi ke festival. Haruki memberitahu tentang festival yang diadakan kota lain dan mengatakan Sakura masih bisa datang ke festival tersebut. Sakura bertanya apa yang dikatakan teman-temannya di kelas. Haruki memberitahu ia disalahkan karena membuntuti Sakura dan dianggap dirinya lah yang menyebabkan tidak datang ke sekolah. Sakura bingung mengapa mereka bisa menyimpulkan seperti itu. Haruki menduga hal itu terjadi karena dirinya selalu bersama Sakura. Namun Sakura tidak setuju dan mengatakan hal itu terjadi karena Haruki tidak mencoba berbicara dengan benar kepada mereka. Sakura menyarankan Haruki untuk mengobrol dengan murid lain di kelas. Haruki tidak yakin apakah ada orang yang mau mengobrol dengan orang membosankan seperti dirinya. Sakura tahu itu adalah kebiasaan Haruki yang menyimpulkan pendapat orang lain tentang dirinya. Ia menyuruh Haruki menghilangkan kebiasaan tersebut sehingga dia bisa berteman dengan murid lain di kelas. Haruki mengatakan ia tidak ingin melakukan sesuatu yang tidak perlu. Sakura menghela nafas menyadari betapa sulitnya mengubah Haruki. Ia berharap setidaknya Haruki bisa berteman dengan Kyouko. Tiba-tiba saja Sakura mengajak Haruki untuk bermain truth or dare sekali lagi. Haruki pun menanyakan alasannya dan saat melihat Sakura tidak ingin menjawab, ia akhirnya setuju. Sakura meyakinkannya sehingga Haruki beralasan karena dia sudah dipinjami buku, maka ia tidak keberatan jika mereka hanya bermain 1 kali. Sakura mengatakan ia akan menjawab pertanyaan apapun dan menawari Haruki mendengar cerita tentang ciuman pertamanya. Namun karena Haruki tidak mengatakan apapun, ia masih berusaha membuatnya tertarik dengan ceritanya. Haruki kemudian menanyakan arti hidup bagi gadis itu. Sakura langsung mengeluh karena lagi-lagi Haruki mengajukan pertanyaan serius. Tapi karena ia sudah berjanji akan menjawab apapun, Sakura mencoba memikirkan jawaban pantas yang bisa diberikannya. Beberapa saat kemudian, Sakura mengatakan baginya hidup adalah bisa menggerakkan hati seseorang, menerima seseorang, menyukai seseorang, membenci seseorang, merasa senang saat bersama dengan seseorang, dan menggenggam tangan seseorang. Sementara itu, Sakura memberitahu hal tersebut, Kyouko rupanya berdiri di depan pintu dan secara tak sengaja mendengarnya. Sakura kembali melanjutkan, jika Haruka sendirian, maka dia tidak akan mengerti arti keberadaannya. Karena bagi dirinya sendiri, hubungan antar manusia adalah bukti tentang kehidupan. Sakura mengatakan dirinya tidak memiliki hati karena ada semua orang. Dia bisa memiliki tubuh karena disentuh semua orang, dan dia juga percaya hidup seseorang pasti memiliki arti. Keesokan harinya, Haruki berangkat ke sekolah dan menghabiskan waktu istirahat dengan membaca buku. Ia memikirkan firasat aneh yang dirasakannya ketika menjenguk Sakura dan mengetahui bahwa gadis itu masih harus tinggal di sana selama 2 minggu. Begitu sekolah usai, Haruki langsung pergi menjenguk gadis itu. Ia menemukan Sakura tidak mengenakan pakaian rawat inapnya dan diajak pergi ke suatu tempat.
Haruki mengomel karena Sakura nekat meninggalkan kamarnya, namun gadis itu meyakinkan bahwa dirinya baik-baik saja. Sakura menggunakan senter untuk mencari jalan tempat tujuannya. Haruki bertanya-tanya mengapa gadis itu membawanya ke tempat sepi dan mendaki. Ia menduga gadis itu berniat mengakhiri hidup yang disetujui Sakura sambil tertawa. Beberapa saat kemudian, mereka berdua sampai di atas bukit. Sakura memberitahu, dari tempat itu dirinya bisa melihat rumah sakit yang terlihat indah. Haruki berkomentar, seharusnya mereka pergi ke tempat itu setelah Sakura sembuh. Namun Sakura mengatakan, ia harus pergi ke tempat itu malam ini. Haruki memperhatikan sikap Sakura yang aneh dan khawatir kondisi gadis itu semakin memburuk. Ia bertanya dengan hati-hati, apakah Sakura akan mati? Gadis itu tertawa dan membenarkan dirinya dan Haruki pasti akan mati. Haruki memberitahu bahwa bukan hal tersebut yang dia maksud. Sakura pun mengatakan, jika yang ingin ditanyakan Haruki mengenai pankreas miliknya, maka dirinya akan benar-benar mati. Haruki menarik Sakura dan memberitahu bahwa ia sangat mengkhawatirkannya. Sakura terkejut dengan pengakuan tersebut dan bertanya, apakah Haruki ingin melihatnya terus hidup. Haruki membenarkan dan mengungkapkan bahwa ia sangat ingin Sakura tetap hidup. Sakura tersipu dan memberitahu, ia sangat bahagia mengetahui ada orang yang peduli kepadanya. Sakura berjanji, jika saat itu tiba, dirinya pasti akan memberitahu Haruki. Saat itu, sesuatu yang ditunggu Sakura akhirnya dimulai. Kembang api raksasa meledak tepat di atas langit dan dia mengingatkan kepada Haruki tentang salah satu daftar keinginannya adalah melihat kembang api. Sakura berterima kasih dan menawarkan dirinya jika Haruki ingin memeluknya. Meski ragu sejenak, Haruki akhirnya memeluk Sakura. Gadis itu mengatakan, karena Haruki sudah mengkhawatirkannya, ia berjanji akan menemaninya ke pantai setelah keluar dari rumah sakit nanti. Sementara itu, semua warga kota juga menyaksikan kembang api yang meledak indah di atas langit. Kembali ke atas bukit, Haruki memikirkan tentang janji yang baru saja diucapkan Sakura dan ragu jika itu hanya lelucon. Namun, beberapa waktu berlalu, rupanya dugaannya salah karena sesaat setelah Sakura selesai dari rawat inapnya, ia menerima pesan dari gadis itu yang mengajaknya makan siang bersama. Ketika Haruki menerima pesan tersebut, ibunya bertanya apakah dia memiliki pacar. Haruki menyangkalnya dan ibunya menyimpulkan bahwa dia sedang jatuh cinta dengan seseorang. Kali ini, Haruki tidak menjawab sehingga ibunya menyarankan dia untuk mengajak seseorang tersebut ke rumah. Haruki memberitahu, ia tidak berencana mengajak siapapun ke rumah. Ibunya menganggap dugaan sebelumnya salah dan seseorang yang sedang dekat dengan Haruki hanya seorang teman. Meski begitu, ibunya tetap ingin Haruki membawa teman tersebut ke rumah karena itu adalah pertama kalinya dia memiliki seseorang yang memperhatikan dirinya dan membuat ibunya senang. Di perjalanan, Haruki bertemu dengan Issei yang menyapanya. Issei menanyakan kemana Haruki akan pergi. Haruki memberitahu ia akan menemui seseorang. Tanpa menyebut nama, Issei menyimpulkan bahwa seseorang yang ingin ditemui Haruki adalah Sakura. Issei mengungkapkan rasa irinya terhadap hubungan Haruki dan Sakura. Ia menawarinya permen karet, namun Haruki menolak dan berniat melanjutkan perjalanan. Saat itu, kedua adik Issei muncul dan menuduhnya makan es krim diam-diam. Mereka menimbaki Issei dengan pistol air dan Issei meminta mereka untuk berhenti. Akhirnya, Issei menyerah dan berjanji akan membelikan mereka es krim. Melihat interaksi Issei dengan kedua adiknya, Haruki mengubah pikirannya dan memutuskan untuk menerima paket permen karet yang ditawarkan. Issei pun melempar permen tersebut yang kemudian ditangkap Haruki. Di perjalanan, Haruki memikirkan perubahan yang terjadi kepada dirinya. Dia ingat, dahulu dirinya adalah orang yang tak pernah tertarik dengan orang lain. Tanpa disadari, Haruki mengakui Sakura lah yang menjadi alasannya berubah. Namun hal itu juga terjadi karena dirinya lah yang memilih untuk mengubah dirinya. Haruki sampai di kafe tempatnya bertemu Sakura dan mengingat pilihan yang diambilnya ketika hari di mana dirinya menemukan buku catatan penyakit gadis itu. Haruki mengakui kepada dirinya sendiri, dia adalah orang yang memilih untuk menemani dan bersama Sakura. Haruki mengecek ponselnya dan menerima pesan dari gadis itu. Sakura memberitahu, ia baru saja keluar dari rumah. Haruki membalas pesan tersebut dan mengucapkan selamat karena sudah keluar dari rumah sakit.
Ia juga memberitahu dirinya sudah sampai di Cafe Spring dan akan menunggu sambil memikirkannya. Sakura kemudian membalas pesan tersebut dan menanyakan apa yang terjadi. Ia merasa tidak seperti biasanya karena Haruki membuatnya senang. Gadis itu khawatir Haruki sakit atau semacamnya. Namun, Haruki membalas pesan tersebut dan memberitahu dirinya baik-baik saja. Saat itu, Haruki memperhatikan orang-orang di sekitarnya. Ia melihat beberapa gadis yang sedang mengobrol dan tertawa-tawa. Ia juga melihat seorang ibu yang sedang bersama anaknya. Haruki memikirkan bahwa Sakura adalah orang yang sangat hebat dan berkebalikan dengan dirinya. Ia mengungkapkan kepada dirinya sendiri bahwa ia ingin bisa menjadi seseorang seperti Sakura. Bisa mengakui orang lain, bisa menerima orang lain, bisa mencintai dan dicintai orang lain. Haruki ingin mengetik pesan dan bertanya apa yang harus dilakukannya untuk menjadi seseorang seperti Sakura. Namun, dia menghapus pesan tersebut dan mengetikkan pesan lain di mana Haruki mengungkapkan keinginannya untuk memakan pankreas milik Sakura. Haruki mengirim pesan tersebut dan menunggu kedatangan Sakura. Beberapa waktu berlalu dan hari telah beranjak sore, namun gadis itu tak kunjung datang. Haruki mengecek pesannya dan tidak menemukan balasan dari Sakura. Ia masih menunggu hingga kafe tersebut tutup. Sesampainya di rumah, Haruki mencoba mengirim pesan lagi kepada Sakura, namun pesannya tak terkirim. Saat itu, ia duduk di meja makan dan belum menyentuh makanan yang disiapkan ibunya. Sementara acara di TV menyiarkan berita tentang kasus pembunuhan yang menimpa pelajar SMA berusia 17 tahun. Mengetahui lokasi tersebut tidak jauh dari rumah mereka, ibunya meminta Haruki untuk berhati-hati. Haruki menoleh ke TV dan mendengar bahwa korban pembunuhan tersebut adalah Yamauchi Sakura yang ditemukan tewas dalam keadaan tertusuk pisau. Haruki merasa dunianya berhenti berputar, sementara berita itu terus menjelaskan detail peristiwa pembunuhan tersebut terjadi. Ibu dan ayahnya yang menyadari ekspresi Haruki memucat, menanyakan apa yang terjadi. Namun Haruki tidak membuka suara dan berjalan masuk ke kamar. Kakinya yang gemetar tidak mampu menahan tubuhnya untuk menaiki tangga. Haruki terjatuh dan mulai menangis. Haruki memikirkan gadis itu telah melanggar janjinya untuk mengatakan saat ia akan mati. Keesokan harinya, semua orang berkumpul di rumah duka. Kyouko yang datang ke tempat itu hanya bisa menangisi kepergian Sakura dengan perasaan hancur. 10 hari berlalu sejak hari kematian Sakura, Haruki menghabiskan hari demi hari dengan mengurung diri di kamar. Ia membaca semua buku yang ada di rak, dan ketika tak ada lagi buku yang bisa dibacanya, Haruki menemukan dirinya merasa sedikit tenang. Ia merasa dirinya sudah siap untuk menerima kenyataan bahwa gadis itu telah tiada. Haruki keluar dari rumah dan mencoba menata perasaannya. Ia memperhatikan sekitar yang pada hari itu mendung kelabu, menggantung dan gerimis turun membasahi jalanan. Haruki mengatakan kepada dirinya sendiri bahwa ia sudah siap untuk menyambut akhir ceritanya. Sebelum dia pergi meninggalkan rumah, ibunya memberinya amplop dan meminta Haruki untuk mengucapkan perpisahan kepada gadis itu dengan benar. Ia pergi ke rumah Sakura dan memberikan penghormatan untuk gadis itu. Di sana, Haruki bertemu ibu Sakura dan bercerita bahwa Sakura telah banyak membantunya. Ia juga memberitahu bahwa dirinya mengetahui penyakit pankreas yang diderita gadis itu dan tidak ingin merahasiakannya lagi. Ibu Sakura terkejut dan Haruki melanjutkan ceritanya bahwa Sakura merahasiakan penyakitnya pada teman-teman di kelas dan hanya dirinya yang mengetahui hal tersebut. Ia kemudian menceritakan tentang buku harian Sakura tentang penyakitnya dan ingin melihatnya. Ibu Sakura menangis dan menyadari bahwa seseorang yang pernah diceritakan Sakura kepadanya adalah Haruki. Ia bersyukur akhirnya Haruki datang menemuinya. Tak lama kemudian, Ibu Sakura kembali dengan sebuah buku. Haruki meminta izin untuk melihatnya dan diberitahu bahwa Sakura memang ingin memberikan buku tersebut kepada dirinya. Haruki terkejut dan mendengar cerita dari Ibu Sakura bahwa gadis itu berpesan kepada ibunya untuk menyerahkan buku tersebut setelah kematiannya kepada seseorang yang tahu tentang penyakitnya dan catatan itu. Ibu Sakura menceritakan bahwa seseorang yang akan mengambil buku tersebut adalah laki-laki pemalu yang mungkin tidak akan datang pada pemakamannya. Namun Sakura percaya, suatu hari nanti orang itu pasti akan datang untuk mengambilnya. Haruki mulai membuka buku tersebut dan menemukan catatan yang ditulis Sakura pada tanggal 22 April. Gadis itu bercerita
bahwa pada hari itu selain keluarganya, dia mengatakan tentang penyakitnya kepada orang lain karena secara tak sengaja orang tersebut mengambil buku catatan penyakitnya. Karena kejadian tersebut, Sakura langsung bicara kepada orang itu dengan bersikap acuh. Namun ternyata orang tersebut sama sekali tidak terkejut dan Sakura merasa orang itu benar-benar menarik. Mengetahui orang itu tidak memiliki teman, Sakura yakin dia bisa menyimpan rahasia. Haruki membaca salah satu cerita Sakura yang menuliskan bahwa gadis itu sudah penasaran dengan dirinya sejak lama karena selalu membaca buku. Sakura berpikir Haruki seperti sedang bertarung dengan dirinya sendiri. Lalu pada suatu hari, saat gadis itu berbicara dengan Haruki, ia merasa laki-laki tersebut adalah orang yang menarik. Sakura ingin lebih akrab dengannya karena Haruki sudah mengetahui rahasianya. Tulisan berganti pada hari di mana Sakura mengajak Haruki pergi makan yakiniku. Mereka menikmati jeroan sapi dan Sakura merasa ia harus mengajari Haruki sebelum pergi. Sakura mengakui setiap kali ia berada di dekat Haruki, hatinya terasa lebih lega. Haruki membalik halaman lain dan kali ini, tulisan ketika mereka pergi berlibur, Sakura menuliskan dia ingin melakukan sesuatu yang tidak boleh dilakukan dengan orang yang bukan kekasihnya. Dia juga mengaku bahwa belakangan dirinya sering menangis. Pada suatu hari, Sakura dirawat di rumah sakit selama 2 minggu karena keadaannya yang memburuk dan ia tidak ingin memberikan tahu hal itu kepada Haruki. Kemudian pada hari lain ketika Haruki menjenguknya, ia sedang bernari, berniat menghibur dirinya sendiri. Saat itu, Sakura bersembunyi di balik selimut bukan karena malu, namun karena menyembunyikan air matanya yang terharu melihat Haruki menemuinya. Setelah itu, ia merasa sangat senang dan hatinya terasa tidak begitu berat. Ketika Haruki bertanya apa yang terjadi, Sakura mati-matian menahan dirinya agar tidak menangis. Namun, Kyouko kemudian datang dan membuatnya terkejut. Sakura berharap Haruki dan Kyouko bisa akur. Di catatan lain, Sakura menuliskan bahwa hidupnya tinggal separuh lagi. Ia menyadari bahwa hidup sangat menyenangkan dan dia tidak tahu Haruki ternyata sangat membutuhkan dirinya. Sakura mengakui bahwa ketika ia sendirian, ia selalu menangis. Pada lembar berikutnya, Sakura menuliskan bahwa besok dia akan keluar dari rumah sakit dan dia bertekad menghabiskan sisa hidupnya. Haruki kemudian membalik halaman berikutnya dan menyadari itu adalah tulisan terakhir gadis itu. Haruki menutup buku tersebut dan berterima kasih kepada ibu Sakura karena telah diizinkan melihatnya. Namun, dia diberitahu masih ada satu tulisan di halaman belakang. Ketika Haruki membuka kembali buku tersebut dan membalik halaman belakangnya, ia merasa Sakura seolah menemuinya dan mengatakan apa yang ditulis di sana secara langsung. Sakura mengatakan ia tidak akan menulis nama Haruki di sana karena dia pernah menyuruhnya tidak melakukan hal tersebut. Gadis itu menanyakan kabar Haruki dan memberitahu ia memberikan buku tersebut kepadanya. Ia juga menyerahkan semuanya kepada Haruki, apakah dia akan memperlihatkan buku tersebut kepada orang lain atau menyimpannya sendiri. Sakura mengatakan, karena Haruki telah mengajarinya banyak hal, ia bisa menganggap buku itu adalah hadiah darinya. Haruki mengungkapkan, ia sangat penasaran tentang cerita Sakura. Gadis itu mengatakan, ia juga menulisnya di buku harian. Sebenarnya, sebelum bertemu dengan Haruki di rumah sakit, Sakura sudah penasaran dengannya. Entah bagaimana, ia tahu dirinya dan Haruki adalah 2 orang yang berkebalikan. Namun pada akhirnya, dia senang karena mereka bisa akur dan berteman baik. Sakura mengatakan, belakangan ini semua orang menganggapnya terlalu dekat dengan Haruki. Saat di hotel dan saat berpelukan, ia merasa seperti mencintai Haruki karena jantungnya seperti disengat. Meski demikian, Sakura merasa hubungan tersebut bukan tentang cinta atau persahabatan. Sakura memberitahu saat ia dan Haruki berada di rumah sakit dan ketika mereka bermain truth or dare, ia berniat melakukan pernyataan. Sakura mengungkapkan, ia tahu alasan Haruki tidak pernah memanggil namanya karena dia takut mengakui keberadaan Sakura di dalam hatinya. Haruki takut kehilangan dan takut memiliki teman maupun kekasih. Sakura mengatakan, jika tebakannya benar, maka Haruki harus memberikan persembahan di makamnya. Meski begitu, Sakura tidak akan menyalahkannya karena ia sangat mengagumi Haruki dan baginya Haruki adalah orang yang hebat. Haruki menyangkal hal itu dan mengatakan kepada dirinya sendiri ia adalah seorang pengecut. Sakura mengatakan saat Haruki benar-benar mengkhawatirkan dirinya dan saat berkata kalau ia ingin agar dirinya terus hidup untuk pertama kalinya, Sakura merasa
dirinya adalah satu-satunya manusia yang ada di dunia. Sakura mengungkapkan, dia selalu merasa kalau dirinya sama seperti ratusan ribu anak SMA yang ada di dunia dan memiliki kehidupan pendek. Namun Haruki menganggap orang biasa seperti dirinya sebagai sosok yang sangat berharga. Haruki yang tidak pernah butuh teman atau pacar memilihnya dari sekian banyak orang. Selama 17 tahun hidupnya, Sakura merasa dia hanya hidup untuk menunggu kedatangan Haruki, sama seperti bunga sakura yang menunggu datangnya musim semi. Sakura mengatakan, Haruki adalah orang hebat karena bisa membuat orang bahagia. Namun Haruki lagi-lagi menyangkalnya karena ia merasa dirinya tidak seperti yang Sakura bayangkan. Sakura mengungkapkan, ia selalu ingin memberitahu Haruki sebelum kematiannya. Baginya, hubungan mereka bukanlah hubungan yang bisa diungkapkan dengan kata-kata biasa. Saat itu, Haruki menanyakan keberadaan ponsel Sakura, dan saat dia memeriksa kotak masuk di sana, ia lega menyadari pesan terakhir yang dikirimnya kepada gadis itu masih sempat dibaca. Haruki meminta izin kepada Ibu Sakura, apakah ia boleh menangis? Saat Ibu Sakura mengizinkannya, ia langsung menangis sekencang-kencangnya, meluapkan seluruh sesak yang berusaha Haruki menyadari dirinya merasakan hal yang sama seperti Sakura. Ia juga merasa dia telah hidup setelah bertemu gadis itu. Beberapa saat kemudian, setelah merasa cukup tenang, Haruki meminta maaf kepada Ibu Sakura, namun Ibu Sakura tidak mempermasalahkannya dan ia berterima kasih karena berkat Haruki, Sakura telah menghabiskan waktu yang berharga. Haruki mengatakan, Sakuralah yang telah mengajarinya banyak hal. Ibu Sakura kemudian mengungkapkan keinginannya untuk mengundang Haruki makan malam bersama keluarganya dan Kyouko. Sebelum meninggalkan rumah tersebut, Haruki ditanya siapa namanya, dan saat mengetahui namanya memiliki arti musim semi, Ibu Sakura merasa dia memang sangat cocok dengan Sakura. Haruki mengedarkan pandangannya ke seliling, dan menyadari cuaca hari itu sangat cerah. Ia ingat saat dalam perjalanan berlibur dengan Sakura, gadis itu pernah menanyakan nama belakangnya, dan saat ia memberitahunya, Sakura sangat senang dan menganggap mereka sangat cocok. Haruki juga masih ingat dengan jelas ketika mereka baru saja keluar dari stasiun, gadis itu memberitahu bahwa alasannya untuk terus memilih hidup adalah untuk bertemu dengannya. Sore harinya, Haruki pergi ke Cafe Spring menunggu Kyouko datang sambil membaca buku. Tak lama kemudian, gadis itu masuk dan menanyakan alasan Haruki tidak bertemu dengannya. Kyouko masih berdiri saat ia bertanya lagi alasan Haruki tidak datang di pemakaman Sakura. Haruki berniat membuka suara, namun tiba-tiba Kyouko memukul meja dan meminta maaf. Haruki berterima kasih karena Kyouko bersedia datang menemuinya. Ia mengungkapkan itu adalah pertama kalinya dia berbicara. Haruki memberitahu dia memiliki sesuatu yang ingin dibicarakannya dengan Kyouko. Namun ia menyadari dirinya kesulitan dan tidak tahu dari mana harus memulainya. Kyouko menyadari kecanggungan di antara mereka dan meminta Haruki mengatakan apapun itu secara singkat. Haruki setuju dan setelah meminta maaf, ia memutuskan memberikan buku catatan milik Sakura. Kyouko tidak mengerti dan diberitahu bahwa buku itu adalah buku catatan penyakit. Saat Haruki membuka buku tersebut, Kyouko terkejut mengenali tulisan tangan yang ada di sana adalah tulisan Sakura. Haruki membuka sebuah halaman dan memberitahu itu adalah kata-kata terakhir yang diwariskan Sakura untuknya. Kyouko semakin tidak paham dengan apa yang ingin dijelaskan Haruki kepadanya. Akhirnya, Haruki memberitahu bahwa Sakura mengidap suatu penyakit. Kyouko tidak percaya karena Sakura tidak pernah membahas hal tersebut kepadanya. Haruki menjelaskan, Sakura memang tidak mengatakannya kepada siapapun selain dirinya, dan meski tidak terlibat dalam insiden itu, dia tetap akan meninggal dalam waktu dekat karena penyakitnya. Kyouko menampar Haruki dan menyuruhnya berhenti. Haruki kemudian memberikan buku tersebut, dan saat Kyouko membacanya, dia mulai menangis. Kyouko marah kepada Haruki, tidak memberitahukan hal tersebut kepadanya. Ia menyesal karena tidak bisa menghabiskan lebih banyak waktu bersama Sakura. Kyouko berkata, ia tidak akan pernah memaafkannya. Haruki terdiam di tempat saat Kyouko keluar meninggalkan kafe, namun begitu teringat dengan keinginan Sakura, ia langsung berlari mengejar Kyouko. Haruki mengatakan, jika suatu saat Kyouko bisa memaafkannya, ia berharap mereka bisa berteman. Nah, setelah menonton anime ini, ceritanya cukup oke dan khas drama yang mendayu-dayu ya.
Kalau kalian suka sama jenis anime yang tipe-tipe kayak gini, mungkin Kimi no Zuizo wo Tabetai ini bisa jadi alternatif buat ditonton. Oke, itu aja ya pembahasan kita. Cukup sekian video kali ini. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe kalau belum. Dan sampai jumpa di konten berikutnya. Dadah!